kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi sampai kalian marah-marah seperti ini, berarti ada sesuatu, ada sebab, ada akibatnya gitu kan. Nah, sekarang Babang, pada saat kamu mengetahui pensil kamu rusak, apa yang ingin kamu lakukan kepada Semi? Ingin menamparnya, tapi jadi tidak kamu tampar, tidak, kamu tahan emosi kamu. Iya, itu bagus ya kan. Semi tadi sebenarnya sudah meminta maaf, ya kan Semi, kepada Babang kan. Nah, jadi kamu Babang harus bisa mengontrol emosi kamu karena Semi sudah meminta maaf. Nah, pada saat kamu marah-marah, apakah kamu merasa lega atau kamu jadi tenang? Tidak. Nah, makanya jadi pada saat kita marah, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, karena kalian sudah mengerti kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita itu apa? Kita harus saling menghargai teman, kita harus saling menghormati. Jadi kita harus menjaga, walaupun itu barang bukan barang kita harus saling menghargai ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian memperbaiki masalahnya. Bagaimana caranya Semi memperbaiki masalahnya? Iya, Semi meminta maaf. Nah, kalau dari Babang sendiri bagaimana? Pensilnya bagaimana? Patah? Sudah masih bisa digunakan? Iya, bisa dilaut kembali kan? Iya. Nah, jadi pensilnya tidak perlu Semi yang memperbaiki, ya kan Babang? Iya. Nah, Semi tidak perlu memperbaiki karena pensilnya masih bisa digunakan. Nah, sekarang Semi dan Babang berdiri. Nah, minta maaf ya. Iya. Iya. Nah, sudah. Ya, sekarang nah, Nisa, Ibu dapat laporan kalau kamu sering terlambat ke sekolah. Kenapa kamu jadi sering terlambat ke sekolah, Nisa? Karena saya begadang. Begadang apa yang kamu lakukan saat kamu begadang? Bermain HP. Sehingga kamu jadi bangun terlambat. Nah, Ibu tahu kita pasti berbuat kesalahan. Kita pasti pernah melakukan kesalahan sehingga kita harus tidak mengulanginya lagi. Nah, sekarang Ibu saya bertanya, pada saat kamu terlambat, apa yang kamu rasakan? Khawatir, ya. Nah, karena kamu sudah khawatir, sekarang bagaimana cara kamu mengatasinya supaya kamu tidak terlambat lagi? Iya, betul sekali, kamu jangan begadang dan supaya tidak terlambat ke sekolah. Nah, kamu kan sudah mengetahui keyakinan kelas kita. Kalau misalnya terlambat, itu kamu melanggar keyakinan kelas mana? Iya, betul, kamu melanggar keyakinan kelas yang disiplin. Nah, jadi selanjutnya apa yang kamu lakukan supaya kamu lebih disiplin? Iya, baiklah. Terima kasih. Nah, sekarang mulai dari hari ini dan selanjutnya kamu harus menerapkan sikap disiplin kamu ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas ini. Nanti kalian tulis
Itulah. Bila sudah semuanya, ya baru kita tempel. Nah, tunggu dulu lah. Silahkan tulis. Nah, sudah semuanya kak? Bila sudah semuanya kita tempel satu-satu. Yang semua silahkan tempel ke depan sini. Nah, sini aja, sini. Ya, nah. Satu lagi ke sini, sampai sini, babak. Yang sini ke bawah. Dia sudah tempel sini. Nah, sini lagi. Ya. Di bawah, di bawah. Jangan berkelahi. Ada kata di oh di sama nah, tidak berkelahi. Tidak malas. Ada kata di tidak malas. Malas.
selanjutnya rajin belajar dan aktif di kelas. Jadi kita saling berinteraksi. Kawan yang satu kada dapat bantuin, kan? Jangan hanya nyambati kawan yang kada dapat. Kasihan kawan. Nah, selanjutnya terakhir. Nah, kita sudah ada jadwal piket, harus membersihkan kelas sesuai jadwal. Yang piket harus datang tepat waktu. Supaya saat temannya sudah datang ke kelas, kelasnya sudah bersih. Ini bisakah kita laksanakan? Bisa kita terapkan? Nah, apabila melanggar harus ada konsekuensinya, bukan dihukum, ada konsekuensinya. Nah, kan ini peraturan kelas yang sudah kita sepakati. Paham semuanya dapat dilaksanakan? Paham? Adakah lagi yang mau menambahkan? Adakah lagi yang harus ditambahin? Ada lagi? Ya, berarti sudah setuju? Bisa kita terapkan? Iya, iya. Nah, kalau begitu karena sudah ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita susun. Nah, sekarang coba silahkan kalian catat kesepakatan kelas ini, nak. Nah, setelah dicatat, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Sudah paham? Iya. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam penyusunan keyakinan kelas. Ibu harap kalian dapat melaksanakannya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita terapkan. Kan? Iya. Nah, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Labuhan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Labuhan beserta staf. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Hari ini saya Marlina Rusmala ingin menyampaikan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini sebagai bentuk aksi nyata saya dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, jadi di sini pada modul 1.4 ini konsep utama budaya positif itu Bapak Ibu ada 7 ya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam pembentukan keyakinan kelas. Dan ketujuh penerapan metode segitiga restitusi. Nah, di sini sebelum Ulun menjelaskan lebih lanjut Bapak Ibu untuk 7 konsep utama modul budaya positif ini, yang pertama kita sebagai guru itu pasti ingin melaksanakan pembelajaran yang berbentuk positif kepada anak murid kita. Nah, pada dahulu gitu kan sebelum adanya Merdeka Belajar gitu. Nah, kita kebanyakan pembelajaran itu guru senternya adalah guru hanya diam di kelas gitu ya kan, ceramah, diberi tugas. Nah, itu tuh termasuk pembelajaran yang konvensional ya. Nah, itu monoton. Nah, berbeda dengan zaman sekarang karena anaknya ini dituntut anaknya yang lebih aktif daripada kita. Nah, jadi kita pembelajaran itu harus lebih berpihak kepada murid. Macam-macam cara yang dapat kita lakukan. Nah, kalau yang sekarang ini sebagai bentuk
budaya positif untuk membentuk karakter anak. Karena di sekolah kan kita tidak mengajarkan materi saja. Nah, di sekolah itu kita membentuk karakter anak. Nah, inilah supaya terwujudnya karakter anak itu kita dapat menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya ini dibilang kelihatan kalau ini. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? 7 kalau nggak salah lah. Nah, ada mandiri, kreatif, gotong royong, berakhlak mulia. Nah, jadi di sini dalam pembelajaran paradigma baru itu kita harus menyesuaikan pembelajarannya yang berorientasi kepada penguatan kompetensi, dan pengembangan karakter. Bukan kompetensi di sini kan ada macam-macam. Ada kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah disitulah nanti yang dimasukkan penilaiannya yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, yang kedua itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, pada kebutuhan dasar manusia ini kita fokusnya kemana? Kita fokusnya ke murid. Ya, Bapak Ibu lah, kita fokusnya ke murid. Bagaimana murid itu dapat bertahan hidup? Bagaimana murid itu menerima kasih sayang? Bagaimana sikap murid yang ini penguasa? Murid ini hendak kebebasan. Murid ini hendak kesenangan. Nah, itu nanti Bapak Ibu di kelas. Nah, bila kita mengetahui karakter anak murid, kita dapat mengetahui, ini anak ini lebihnya ke penguasaan ini di kelas. Contohnya Bapak Ibu kesenangan. Minat bakat murid itu berbeda. Nah, di kurikulum merdeka itu kita kadang-kadang lagi Bapak Ibu yang menyesuaikan kehendak kita lawan kehendak murid. Jadi kita tuh harus tahu nih murid ini minatnya di mana, diarahkan Bapak Ibu lah. Jadi kita mengarahkan kesenangan anak murid kita itu kemana. Kalau misalnya di sekolah ini lebih cenderung suka olahraga, kita arahkan ini ke olahraga. Mungkin ini lama di pelajaran lain, tapi ini ada nih di bidang yang lain kesenangannya. Nah, di situ Bapak Ibu lah. Jadi biarkan, bebaskan itu namanya bebaskan, ini bereksplorasi. Kita yang membimbing atau mengarahkan, menuntunlah bahasa kita, menuntut sesuai. Kalau bahasa Ki Hajar Dewantara tuh Bapak Ibu menuntut sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Zaman sekarang lawan zaman dahulu berbeda. Zaman dahulu mungkin karena keterbatasan teknologi ya sebatas pembelajaran hanya di buku paket. Kalau sekarang macam-macam. Nah, jadi biarkan mereka berekspor. Misalnya kakak-kakak kadang-kadang 7 berduduk, biar aja ini berjalan-jalan di kelas, tapi kondisikan yang ini jangan mengganggu kawan. Misalnya ditakuni, kenapa jadi dia nih berjalan-jalan terus nih di kelas, takuninya. Ulun gue kada ketujuh belajar berduduk, ulun gue hendak berjalan-jalan aja, biar aja. Tapi arahkan inya, jangan sampai inya mengganggu kawanan yang lain. Itu ini. Nah, selanjutnya. Nah, 5
posisi kontrol restitusi. Nah, sebelum ulun mengarahkan ke kontrol restitusi ini, jadi restitusi ini adalah sebuah metode, Bapak Ibu lah, sebuah metode kita mengembangkan karakter anak murid. Jadi ada namanya segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, kebanyakan apabila ada terjadi masalah atau kasus. Nah, ini kita memposisikan diri sebagai apa? Contohnya, misalnya anak nih ada berkelahi, Bapak Ibu, anak berkelahi di sekolah. Nah, di situ Bapak Ibu kita harus memposisikan diri seharusnya kita sebagai manajer. Nah, cuma kebanyakan ulun pribadi lah. Jadi posisi kontrol ini dulu lah ulun jelaskan, ini ada 5. Ada penghukum, ada pemberi rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kebanyakan ini ulun alami sendiri. Ulun ini sebagai penghukum dan sebagai pemberi rasa bersalah. Karena apabila anak sudah salah, ulun tuh pasti memadahi kayak ini, kenapa ini kada boleh gini, tapi kan ada solusi. Nah, habis itu kalau pemberi rasa bersalah itu kayak menjudge anak, ikam pang kayak ini orang jangan kayak itu, ini. Nah, kan ada solusi. Jadi gimana ulun belajar, kita tuh harus memposisikan diri sebagai manajer lah, sebagai sebagai manajer. Nah, di sini di dalam segitiga restitusi itu ada 3 cara. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas anak murid dulu. Caranya menstabilkan identitas anak murid, kita bertakun dulu. Misalnya nih, kakak ulun kasus misalnya yang sering terjadi di kelas. Nah, ada anak berkelahi berdua. Ini berkelahi. Nah, saikum sudah minta maaf, tapi ini kada mau memaafkan. Nah, kita takuni dulu cara menstabilkan identitas tuh, takuni dulu apa yang terjadi. Setelah itu kita takuni. Kita tuh jangan langsung menjudge, oh ini buat pian pakai ini loh kawan, jangan. Tapi kita kembalikan dulu ke diri kita. Ya, kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Semua pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita memperbaikinya? Nah, seperti itu. Nah, terkontrol. Nah, setelah itu tahap yang kedua hanya kita memvalidasi kesalahannya, hanya kita takuni. Kenapa jadi pian tadi berkelahi? Hanya misalnya ini menjawab, ini bukan merabuti pensil ulun. Takuni seiko, kenapa jadi pian merabuti pensilnya? Bukan ini menjawab kada berpadah. Nah, hanya pulang kita padahi. Nah, habis itu hanya kita validasi kesalahannya. Apa kesalahan pian jadi sawat berabutan kayak itu tuh? Nah, misalnya jadinya karena inya menjam pada berpadah. Nah, hanya kita takuni lagi, kita takuni ke yang dengan kelas. Nah, di sini kasus ini sering terlambat. Jadi ulun takuni dulu. Nah, ini cara menerapkan metode segitiga restitusinya. Coba sih lihat juga. Ibu dapat laporan kalau sedih terlambat ke sekolah. Kenapa jadi sedih terlambat ke sekolah bisa? Begadang apa yang melakukan seperti begadang? Bermain HP sehingga aku jadi dia bangun terlambat. Tetapi kita pasti berbuat kesalahan. Pasti pernah melakukan kesalahan sehingga kita harus tidak mengulangi lagi. Nah, sekarang itu saya bertanya, ada terlambat apa yang kamu rasakan? Khawatir. Nah,
segitiga restitusi. Jadi di metode segitiga restitusi ini tujuannya Bu, kita sebagai guru itu sebagai manajer tidak menghukum sebagai anak supaya anak itu tidak merasa oh inya disalahkan gitu, walaupun inya salah tapi inya merasa oh dari kesalahannya itu kita itu memberikan solusi agar anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah ini selanjutnya ada video satu lagi. Ini si Semi dan iya kenapa nih ibu lihat mukanya pada cemberut, pada marah-marah, ada masalah apa itu kalian berdua? Betul kan itu Semi? Aku sudah marah. Nah katanya Semi sudah meminta maaf. Nah kenapa jadi masih marah-marah Babang? Apakah kamu kesal pensil kamu dipatahkan oleh Semi? Kesal? Oh iya kamu kenal sekarang yang itu. Nah ibu memanggil kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Nah kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi sampai kalian marah-marah seperti ini, berarti ada sesuatu, ada sebab, ada akibatnya gitu kan. Nah sekarang Babang, pada saat kamu mengetahui pensil kamu rusak, apa yang kamu lakukan kepada Semi? Ini melamparnya. Tapi jadi tidak kamu tampar, tidak kamu tahan emosi kamu. Ya itu bagus ya kan. Semi tadi sudah minta maaf ya kan Semi kepada Babang kan. Nah jadi kamu Babang harus bisa mengontrol emosi kamu karena Semi sudah meminta maaf. Nah pada saat kamu marah-marah, apakah kamu merasa lega atau kamu jadi tenang? Tidak. Nah makanya jadi pada saat kamu marah bisa mengontrol emosi kita. Nah sekarang ibu mau tanya, karena kalian sudah mengerti kesepakatan pada kelas 5 dan kita itu apa? Kita harus saling iya menghargai teman, iya menghormati. Jadi kita harus menjaga walaupun itu barang kepada kita harus saling menghargai. Nah sekarang ibu ingin kalian memperbaiki masalahnya. Bagaimana caranya Semi memperbaiki masalahnya? Iya Semi meminta maaf. Nah kalau dari Babang sendiri bagaimana? Pensilnya bagaimana? Patah? Sudah masih bisa digunakan? Iya. Bisa dibawa kembali kan? Iya. Nah jadi pensilnya tidak perlu Semi yang memperbaikinya kan Babang? Iya. Nah Semi tidak perlu memperbaiki karena pensilnya masih bisa digunakan. Nah sekarang Semi dan Babang berdiri. Nah minta maaf ya. Iya. Iya. Nah sudah ya sekarang. Ya, itu tadi contoh juga penerapan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Kita bertanya kepada anak apa yang terjadi. Nah, setelah itu memvalidasi kesalahannya. Kesalahan apa yang sudah mereka buat. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini kita kan pasti setiap awal pembelajaran pasti menanyakan keyakinan kelas kepada anak. Nah, jadi di situ anak dapat mengetahui kesalahannya. Nah, jadi mereka dapat menanggulangi gitu ya solusinya, kita dapat memberikan solusi kepada anak atas segala kesalahan yang mereka lakukan. Nah, itu tadi yang untuk segitiga restitusi. Nah, selanjutnya ini adalah disiplin positif. Nah, ulun bacakan sedikit lah. Disiplin positif itu cara kita menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah
yang mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ulun langsung ke intinya saja Bapak Ibu lah. Nah, itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya, nah di sini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu lah, kalau bisa kita sebelum memulai pelajaran atau tahun ajaran baru, kita sebaiknya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda Bu dengan peraturan. Lah kalau peraturan itu bahasanya baku. Nah, peraturan itu dibuat atas tidak ada kesepakatan. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita buat antara guru dan murid berdasarkan kesepakatan kita dengan murid. Dari kesepakatan itu, murid itu dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab. Oh, ini kan keyakinan kelas kita nih, sudah nih. Contohnya keyakinan kelas, misalnya kita hendak disiplin. Nah, disiplin kan banyak lah Bapak Ibu lah. Nah, misalnya kalau di kelas ulun hendak disiplin saat piket. Karena kadang anak-anak nih koler membersihkan kelas. Nah, jadi kemarin ulun buat peraturan, apabila yang jadwal piketnya dapat jadwal piket misalnya hari ini, itu mereka harus datang lebih awal gitu. Nah, ini salah satu contoh kemarin ulun melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Langsung aja. Apa saja hal yang tidak boleh dilakukan di kelas? Karena
terlambat, habis itu tidak membuang sampah sembarangan, tidak, pokoknya ada 9 kemarin nah. Ini nah, jadi di situ tuh dari 9 yang hal yang sudah 9 hal yang tidak boleh anak lakukan itu jangan langsung kita buat keyakinan kelasnya karena itu katanya masih negatif Bapak Ibu. Nah, bila ada kata-kata yang terbuat tidak, jangan, itu tuh masih negatif kata-katanya. Dan lalu kita arahkan kembali anak nih, oh kita ubah nih menjadi kata-kata yang lebih positif lagi. Nah, di sebelah sini ulun arahkan lagi anak-anak supaya memakai kata-kata yang lebih positif. Nah, mengubah kalimat yang ada di situ tadi. Tidak terlambat tadi diubah menjadi menjaga kedisiplinan. Yang ketiga, jangan bermain di dalam kelas. Ayo, kalimat positifnya. keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sama aja Bapak Ibu juga. Nah, keyakinan kelas di kelas 5 itu ada 8. Nah, jadi ulun merasakan dampaknya lah. Ulun sangat merasakan karena awal-awal kemarin sebelum ulun mengadakan ini nih, pas awal-awal masuk tuh ulun sudah melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak di kelas. Nah, jadi mereka tahu kesepakatan kelasnya ini, mereka pun lebih menghargai kita sebagai guru. Nah, selain itu kalau misalnya mereka ada melanggar salah satu kesepakatan kelas, selalu ulun tanyakan, oh maka buat pian juga nama ulah, hari ibu nih nama ulah, buat pian juga nama ulah kesepakatan kelas, kalau yang melanggar buat pian juga. Nah, dari kesepakatan kelas ini kita bisa misalnya oleh anak ini ada melakukan
misalnya kesepakatan kelasnya inya tidak melaksanakan piket kelas, kita beri sanksi Bu Ai. Inya memberasihi sabarataan kelas, misalnya saurangan. Nah, apabila kesepakatan kelas semuanya sepakat, itu Bu Ai kita bisa kita terapkan Bapak Ibu Ai. Nah, yaitu tadi. Nah, ini tadi tentang kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya ini tadi segitiga restitusi yang sudah ulun jelaskan. Nah, ini langkah-langkahnya sudah. Nah, jadi, itu tadi Bapak Ibu lah contoh keyakinan, pembentukan keyakinan kelas yang sudah ulun terapkan di kelas ulun. Nah, ulun harap ulun kada menggurui, ulun kada maksudnya ulun ini bukan istilahnya bukannya paharatnya atau pembisanya ada, tapi di sini ulun hendak sharing kepada buat kalian bahwa budaya positif yang kita laksanakan di sekolahan itu tuh banyak gitu. Nah jadi mudah-mudahan kayaknya apa yang ulun sampaikan ini dapat kita laksanakan untuk kita lah kayak itu nah lawan ulun ada kemarin baru dapat ilmu budaya positif yang bisa kita terapkan Bapak Ibu. Apa ulun kan ingat istilahnya kayak role kelas kayak itu. Nah jadi dia Bapak Ibu misalnya Ibu Haini mengajar di kelas 1. Nah supaya anak murid tuh fokusnya pada Ibu aja, karena mulai kadang kayak ini ulun merasa benar Bu dari ulun mengajar dari kelas 4, kelas 5, anak-anak itu tuh kayaknya lebih segarnya kepada kita wali kelasnya. Nah kepada yang lain wali kelas tuh kayaknya kayak kurang respect lah kayak itu. Nah jadi kemarin ulun tuh waktu ulun gimet yang terakhir kemarin tuh ada disampaikan bisa aja kita nih misalnya dalam sebulan seminggu misalnya ulun masuk ke kelas Ibu Haini, kayaknya Ibu Haini masuk ke kelas ulun, atau misalnya kayaknya ulun masuk ke kelas Papalus seminggu pulang, kayaknya Papalus masuk ke kelas ulun. Nah kayak itu bergantian modelnya, jadi kakak-kakak tuh tahu oh nih ibu nih bisa ibu sekalinya malah jadi di kelas ulun. Nah itu gue ada sudah menerapkan kemarin kalau nggak salah SDN kalah jauh kayo. Nah adanya menerapkan sudah nang kayak itu. Nah tapi ibaratnya kita kadang hawa ada apa. Nah lah ini karena yang penting disiplin positif ini kita berikan kepada anak itu agar membentuk karakter anak yang lebih baik lagi. Kita sebagai guru bukan menjadi seseorang yang melulu apabila menerapkan disiplin itu kita tuh jangan melulu sebagai penghukum kepada anak. Nah inya kada patuh tapi inya bila malah tuh jarak mobilnya atau enggak. Nah nah jadi itu tadi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah ulun laksanakan. Ulun terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, yang sudah melihat bagaimana penerapan budaya positif yang sudah ulun buat di kelas. Nah mudah-mudahan karena kita sama-sama sabarataan kawa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah ini. Akhir kata ulun ucapkan terima kasih, ulun tutup. Terima kasih banyak, selamat pagi.